Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada jamaah tarawih, jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Ar-Rahmah yang selalu mengawal agama ini, mengawal kegiatan keislaman, mengawal kegiatan ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan menjadi saksi di akhirat bahwa kita telah beramal soleh beserta para jamaahnya. Asatiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ifafillah rahimakumullah. Hari ini ke-26 Ramadan, artinya dalam suatu pertandingan Piala Dunia ibaratnya, maka kita baru juara grup. Sekarang baru juara grup, besok per-8 final, besoknya lagi per-4 final, dan besoknya lagi semifinal, dan hari ke-30 adalah final. Jika kita belum final sudah kalah, maka kita disebut dengan angkat koper pulang, tidak ada kemenangan. Tidak ada kemenangan. Bahkan ada lucunya, tidak menang tidak apa, buat selebrasi yang meriah. Buat lampu-lampu, taraweh enggak, lampunya meriah kan itu kan. Itu adalah tidak menang tapi selebrasinya luar biasa. Jadilah orang-orang pemenang yang asli sampai hari ke-30. Beristiqomahlah, karena sesungguhnya amal yang terbaik itu istiqomahnya. Mungkin hari 5 hari pertama nangis-nangis, doanya nangis-nangis. 6 sampai 10 enggak taraweh, ya bukan itu. Dulu rajin banget, sekarang tidak rajin banget, bukan itu. Yang dikalap oleh Allah, yang diambil oleh Allah adalah keistiqomahannya. Dari istiqomah itu maka menjadi orang-orang stabil, konsisten dengan amal ibadahnya. Nabi bersabda, ahabul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang stabil, konsisten, istiqomah walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi terus berkembang terus, tapi sedikit demi sedikit. Buktikan nih. Malam Idul Fitri kita tahajud, namanya istiqomah. Wa in qalla. Malam Idul Fitri kita tetap ngaji, namanya istiqomah. Sebenarnya itu jadi kestabilan itu yang Allah ambil. Ifafillah rahimakumullah. Ramadan itu ada Al-Quran, dan Al-Quran mau memuliakan kita. Malamnya saja, 10 malam terakhir turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir turunnya Al-Quran. Ternyata kitab-kitab sebelumnya juga turun di bulan Ramadan. Kitab Taurat turun di 6 Ramadan. Kitab Injil turun di 13 Ramadan. Kitab Zabur turun di 18 Ramadan. Ramadan ternyata dijadikan simbol karena turunnya Al-Quran. Maka kita harus bagian daripada connecting with Al-Quran. Betul, itu udah pengurus masjid udah modernisasi kan, udah membaca zaman-zaman digital bahwa connecting with Al-Quran adalah akan memuliakan kita. Ayo kita umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW harus membela Al-Quran sebagai kitab kita. Nanti ini udah muncul. Zaman sekarang muncul para ateis, agnostik. Ateis tidak percaya agama, agnostik percaya tapi masih ragu. Ngeledekin orang Islam mulu. Bahkan ada orang penghafal Quran, pesantren hafal Quran, bapaknya MUI, ya. Begitu baca buku ateis, langsung sekarang buka jilbab, bahkan seronok di sangat pokoknya jorok lah di video-videonya. Kemudian menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam gara-gara ateis itu. Ateis akan ngeledek kita. Coba jawabannya apa? Mana buktinya bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah? Jawabannya apa?
Itu iman kata kiai. Ya itu kan kata kiai, kata ateis nggak percaya. Itu iman saya, kata ateis nggak percaya. Jawaban yang ilmiah, jawaban yang tepat adalah Al-Quran dari Allah menurut orang yang belum pernah bohong. Dalam sejarah, buku-buku sejarah, setumpuk sejarah Nabi Muhammad belum pernah bohong. Dan disaksikan tidak pernah bohong oleh seluruh ahli sejarah. Maka itu pasti bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala menurut orang yang dalam sejarah ilmiah ini, dalam sejarah belum pernah bohong. Diamlah ateis, tetap lagi ngeledek lagi. Kenapa bahasa Arab? Bukan bahasa Inggris yang keren aja, kan itu kan? Kok bahasa Arab keren-kerenan dikit ke bahasa Inggris? Apa jawabannya? Ternyata bahasa Arab mempunyai paling banyak kosakatanya. Bahasa Arab itu 12 juta kosakata, 12 juta kosakata. Inggris cuma 1 juta kosakata. Bahasa Indonesia 77.000 sampai 100.000. 77.000 sampai 100.000 kosakata. Dari kosakata itu mengembangkan keilmuan dari Al-Quran. Bayangkan 12 juta dikembangkan dari cara 1, cara 2, cara 3. Bahkan bahasa Indonesia pun dikatakan 60% atau 40% bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Bahkan ada ulama mengatakan ada Al-Quran pinjam bahasa Indonesia. 1. Bukan pinjam kemudian Allah punya kekurangan. Tetapi dalam Al-Quran ada bahasa yaitu kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Sungguhnya orang-orang yang baik, surat Al-Insan. Orang-orang yang baik itu nanti di akhirat akan minum dengan gelas dengan campuran wangi-wangian minuman yang segar. Kafuro, minuman segar. Kafuro, kafur barus. Kafur di Baros. Ternyata satu-satunya daerah penghasil kafur barus hanyalah di Sumatera, tidak ada di dunia lain. Itu kata ulama. Ternyata bahasa Arab begitu berkembang dan itu. Ifafillah rahimakumullah. Lalu ini ngeledek lagi ateis. Nabi Muhammad nggak keren, mukjizatnya nggak keren, buku doang. Lihat dong Nabi Musa belah lautan, jeder belah. Coba kalau tahu di belah lautan kita tahu, jangan-jangan kita pingsan apa ya? Jangan-jangan keren, bilangnya keren. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, kan itu kan. Nabi Soleh mengeluarkan sapi sama anaknya dari batu besar. Dan Nabi Isa menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah. Keren dong. Nabi cuma buku doang, Al-Quran. Jawabannya apa? Ternyata mukjizat yang visual dilihat, membelah, kemudian dibakar tidak mempan, membuat burung dari tanah, itu keren ketika kita lihat. Begitu diulang-ulang sampai ribuan tahun sampai sekarang, coba dicerita. Membelah lautan, biasa orang nggak tahu. Kalau tahu baru bilang keren. Hanya sekali tahu visual baru keren. Coba Al-Quran dengan auditorial, pendengaran. Baca Al-Fatihah berapa juta kali, jangan-jangan. Dengerin Al-Fatihah berapa juta kali. Tetap banyak orang nangis karena Al-Fatihah. Tetap banyak orang nangis karena Al-Quran. Dengerin saja udah masuk Islam. Dengerin saja Al-Quran masuk Islam. Auditori, pendengaran yang hebat. Itu rahasia-rahasianya. Ifafillah. Dan satu hal yang membuktikan bahwa Al-Quran asli adalah di dunia ini tidak ada yang hafal kitab kecuali Al-Quran. Al-Quran bisa dihafal jutaan manusia. Jutaan manusia bisa-bisa 100 juta seluruh dunia hafal Al-Quran. Di Indonesia yang muslimnya 240 juta, yang hafal 30.000 penghafal Quran. Di Arab yang muslimnya 30-an juta, cuman 6.000 yang hafal Al-Quran. Di Gaza yang cuma 2 juta orang, 2 juta orang yang hafal Quran 60.000. Artinya 2 juta 60.000 yang hafal, artinya 33 orang satu hafal Al-Quran.
Indonesia 4.500 orang satu hafal Al-Quran. Arab 6.000 orang baru satu hafal Al-Quran. Hebatnya Indonesia insya Allah menyumbang pemikiran dunia, menyumbang hasanah keislaman, dan mudah-mudahan ini bagian itu. Alhamdulillah, yang terakhir, mari kita sempurnakan Ramadan ini. Ada balasan investasi yang benefitnya, keuntungannya luar biasa. Kalau nabung di dunia, nabung di bank konvensional, bunganya cuma 6%. Itu pun bangga banget. 6%. Amalan satu malam menjadi 1.000 bulan, itu menunjukkan bahwa 3 juta persen kita akan mendapatkan pahala. Manfaatkan 10 hari terakhir. Jangan nyerah sebelum final. Jangan angkat koper sebelum final. Kita orang-orang istiqomah dan balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami dan istiqomah ditemani malaikat. Kita kalau ngaji ditemani malaikat. Orang yang lagi hura-hura kemana-mana, tawaf di Ramayana, tawaf di mall mana-mana, kita tarawih dan ngaji, Allah, malaikat menemani kita. Wala tahzanu, wala takhafu, wala jangan takut, jangan sedih, wahai orang-orang soleh. Ada surga dan ada surga. Berapa umur surga? Selama-lamanya. Jika kita naudzubillah masuk neraka, berapa umur neraka orang-orang yang tidak beriman? Selama-lamanya. Ayo hitung di dunia dengan cermat. Visi misi dunia harus hebat menuju akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.